Juliani sebagai narasumber dan Kak Nurul Liyasari sebagai narasumber. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Pika Rizky Ananda. Kepada Pika saya persilahkan. Duduk aja Ibu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep pendekatan lingkungan alam sekitar. Rustaman N 2005-94 mengatakan bahwa penggunaan pendekatan lingkungan berarti mengaitkan lingkungan dalam suatu proses belajar mengajar. Lingkungan digunakan sebagai sumber belajar. Dapat dikatakan bahwa pengajaran dengan menggunakan pendekatan lingkungan ini esensinya adalah rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam melaksanakannya dapat membawa kelas ke lingkungan dan dapat juga lingkungan dibawa ke kelas. Lingkungan sebagai sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu lingkungan sebagai sumber belajar yang dirancang dan lingkungan sebagai sumber belajar yang dimanfaatkan. Contoh lingkungan sebagai sumber belajar yang dirancang yaitu ruangan kelas, studio, perpustakaan, auditorium, laboratorium, aula, bengkel bekerja, dan sebagainya. Sedangkan lingkungan sebagai sumber belajar yang tidak dirancang yaitu taman, pasar, kebun, sawah, sungai, selokan, kolam, hutan, pabrik, warung, TPA sampah, dan sebagainya. Pemanfaatan lingkungan dalam pengajaran mempunyai keuntungan praktis dan ekonomis. Keuntungan praktis karena mudah diperoleh, sedangkan keuntungan ekonomis karena mudah dan dapat dijangkau oleh seluruh siswa. Selanjutnya yaitu model pembelajaran alam sekitar. Yang pertama yaitu model pemrosesan informasi atau information processing model. Yang kedua model personal. Yang ketiga model sosial, dan yang keempat model sistem perilaku dalam pembelajaran. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya yaitu Irfan Angga. Kepada Irfan Angga saya persilahkan. Oke, baik, di sini saya akan membahas tentang teknik-teknik mengajar dengan menggunakan pendekatan lingkungan alam sekitar. Menurut Nana dan Ahmad, ada beberapa pendekatan atau teknik-teknik untuk mengajar, bagaimana cara kita mengajarkan siswa. Yang pertama itu teknik survei. Nah, bagaimana cara teknik survei ini? Yang pertama itu misalnya ada pembelajaran tentang alam sekitar. Nah, kita itu langsung terjun ke halaman-halaman atau tempat-tempat yang memungkinkan untuk bahwasanya kita itu membawa peserta didik ke halaman-halaman sekolah. Oke, nah yang kedua camping atau berkemah. Biasanya ini lebih tepatnya kalau untuk camping dan berkemah itu kayak pramuka dan lain sebagainya. Oke, dan yang ketiga ada karya wisata. Nah, di mana di sini kita bisa menggunakan kayak contohnya itu kayak studi tour, pergi ke museum-museum dan lain sebagainya. Nah, kemudian apalagi selanjutnya yaitu kelebihan mengajar dengan pendekatan lingkungan alam sekitar. Nah, apa aja sih kelebihannya? Yang pertama itu suasana kelas lebih menarik, tidak membosankan. Yang kedua, hakikat belajar akan lebih bermakna. Otomatis dia misalnya ada kita bawa materi ini, kita langsung bawa ke alam, otomatis dia lebih mengerti. Contohnya itu misalnya kita mengajar tentang hewan, terus kita bawa anak-anak itu ke kebun binatang, kan otomatis anak-anak, oh rupanya ini yang dinamakan gajah, oh ini yang dinamakan rusa. Yang ketiga, yang selanjutnya itu bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual sehingga kebenarannya lebih akurat. Kayak yang tadi, oh rupanya kayak ini bentuk gajah, besarnya segini, anaknya kayak gini. Yang selanjutnya itu kegiatan belajar lebih komprehensif dan lebih aktif. Jadi siswa itu pasti banyak pertanyaannya kalau kita bawa ke alam. Contohnya kita bawa ke kebun binatang, Bu itu apa namanya? Bu itu apa namanya? Itu burung apa? Itu burung apa? Oke, yang selanjutnya itu sumber belajar menjadi lebih kaya. Yang selanjutnya juga siswa dapat memahami dengan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di dalam lingkungan. Jadi otomatis siswa lebih memahami atau lebih mengenal bagaimana sih situasi lingkungan yang ada di alam sekitar kita atau di tempat yang kita bawakan tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemateri selanjutnya yaitu Mega Juliani. Kepada Mega saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pendekatan lingkungan alam sekitar. Yang pertama, saya akan
didik dibawa langsung ke dalam dunia yang konkret tentang penanaman konsep pembelajaran, sehingga peserta didik tidak hanya bisa untuk menghayalkan materi. Kemudian yang kedua, lingkungan dapat digunakan setiap saat, kapanpun dan dimanapun, sehingga tersedia setiap saat, tetapi tergantung dari jenis materi yang ingin diajarkan. Kemudian yang ketiga, konsep pembelajaran dengan menggunakan lingkungan tidak membutuhkan biaya, karena semua telah disediakan oleh alam lingkungan. Kemudian selanjutnya, mudah untuk dicerna oleh peserta didik, karena peserta didik disajikan materi yang sifatnya secara langsung, bukan abstrak. Kemudian selanjutnya, motivasi belajar peserta didik akan lebih bertambah karena peserta didik mengalami suasana belajar yang berbeda daripada yang biasanya. Kemudian yang terakhir, suasana yang nyaman memungkinkan peserta didik tidak mengalami kejenuhan ketika menerima materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, volume dan kekuatan suara harus lebih besar agar dapat ditangkap oleh audiensnya. Kedua, guru atau dosen harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk memusatkan perhatian audiens. Yang ketiga, model pembelajaran harus dibuat semenarik mungkin. Yang keempat, sangat tergantung kepada cuaca. Yang kelima, konsentrasi audiens kurang. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Pemateri selanjutnya yaitu Kak Nurul Yasari. Pada Kak Lia, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat mengajar dengan pendekatan lingkungan alam sekitar dan tujuan pendekatan lingkungan alam sekitar. Yang pertama, saya akan menjelaskan manfaat mengajar dengan pendekatan lingkungan alam sekitar. Yang pertama itu ada lingkungan sebagai sumber belajar dan lingkungan memiliki sumber belajar yang dapat dimanfaatkan. Contohnya itu seperti lingkungan sebagai sasaran belajar. Misalnya itu ketika mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan. Contohnya itu seperti kita mempelajari tumbuhan. Misalnya ada contohnya seperti kelapa, di mana itu daunnya kalau kita membawa anak-anak keluar itu kan anak-anak lebih memahami mana itu kelapa, mana itu daunnya, dan mana itu bawahnya. Kenapa Ibu? Yang selanjutnya lingkungan sebagai sumber belajar, yaitu lingkungan memiliki beragam sumber belajar yang dapat dilakukan seperti buku, sabun sekolah, laboratorium, lingkungan alam dan sebagainya. Yang selanjutnya itu lingkungan sebagai sarana belajar, yaitu bahwa setiap kegiatan pembelajaran memerlukan sarana belajar seperti ruang kelas, laboratorium. Selanjutnya itu tujuan pendekatan lingkungan alam sekitar. Yang pertama itu supaya hakikat belajar akan lebih bermakna, sebab siswa didapatkan pada keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga itu supaya bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya dan lebih aktual sehingga kebenarannya lebih akurat. Yang selanjutnya itu supaya sumber belajar menjadi lebih kaya disebabkan lingkungan yang dipelajari beraneka ragam. Yang terakhir, supaya siswa dapat memahami dan menghayati aspek yang ada di lingkungan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.